Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi kita. Tapi sebelumnya selamat pagi semuanya jemaat-jemaat Tuhan GPDI Tiberias Bogor yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih buat setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami ada, sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami sangat rindu mendengarkan firman. Urapi kami semua, layakkan kami mendengarkan sabda firman Allah. Dan kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini renungan pagi kita ambil di dalam kitab Keluaran pasal 17. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Keluaran pasal 17 ayat 14 dan sampai 16. Saya akan membacakan kepada sidang jemaat Tuhan. Begini firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolom langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tema renungan pagi kita pada saat ini yaitu Yehova Nisi, atau Tuhanlah panji-panjiku, atau Tuhanlah panji-panji saya, panji-panji saudara. Nah, berbicara tentang panji, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, panji-panji itu sejenis bendera identitas angkatan bersenjata yang digunakan dalam peperangan. Nah, panji-panji ini berarti sebuah tanda. Nah, ketika kita melihat tanda-tanda suku-suku Israel pada zaman Perjanjian Lama, di dalam Bilangan pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan bahwa orang Israel harus berkemah menurut masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Nah, di Bilangan pasalnya yang kedua ayatnya yang kedua, Bilangan pasal 2 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa orang Israel harus berkemah dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Nah, apa maksudnya daripada panji di sini, saudara? Kita melihat lambang-lambang suku-suku Israel. Israel pada masa perjalanan mereka ke tanah Kanaan, mereka mempunyai panji setiap suku. Mereka mempunyai panji tersendiri. Nah, suku Ruben mempunyai panji tersendiri yang berbentuknya seperti gelombang air. Yehuda juga mempunyai panji, gambarnya berupa singa. Zebulon berupa sebuah dermaga atau kapal. Isakar berupa keledai yang memikul sebuah beban. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam konteks ini panji itu berbicara mengenai tempat perkumpulan suku-suku mereka. Nah, pemakaian tanda ini atau pemakaian simbol ini di dalam kerajaan Israel ini berdasarkan nubuat daripada ayah mereka Yakub kepada anak-anaknya. Saudara bisa melihat nanti atau saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 49 ayatnya yang pertama sampai 28. Di situ nanti saudara bisa melihat tentang nubuat, tentang berkat bagi setiap orang Israel dan dari tiap suku-sukunya. Nah, dalam konteks ini panji itu berbicara tentang
tempat perkumpulan. Nah, kembali lagi kita kepada nats kita tadi atau ayat pokok kita. Apa yang dimaksudkan Panji di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai pada 16? Kisah, kalau kita melihat kisah perjalanan Israel adalah satu kisah bagi kita sebagai orang-orang percaya yang menandakan bahwa bagaimana perjalanan kehidupan kita. Kisah perjalanan Israel adalah kisah yang sebenarnya memberikan kisah bagi kita setiap orang percaya. Nah, dalam pasalnya yang Keluaran pasal 17 di perikop yang kedua, Allah menyingkapkan dirinya sebagai Yehova Nisi atau Tuhan panji-panjiku. Kalau kita berbicara mengenai Yehova Nisi yang artinya Tuhan panji-panjiku, sekarang kita belajar pada perikop ini mengenai panji kita, mengenai panji-panji kita semua. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan adalah panji-panjiku atau Yehova Nisi, maka kita sedang berbicara tentang sebuah kekuatan. Ya, kalau kita sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Tuhan adalah panji-panjiku, Tuhan adalah panji-panji saya dan saudara, Tuhan Yehova Nisi sendiri panji-panji kita, maka kita sekarang berbicara tentang sebuah kekuatan. Nah, Yehova Nisi dalam konteks ini diberikan dalam suatu konteks realita peperangan, realita dalam berperang. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-8. Berkata begini firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Orang Amalek bangsa yang besar. Bangsa Amalek adalah bangsa yang besar, tapi mereka menyerang bangsa Israel. Tentu terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang peperangan, itu sangat mengerikan, saudara. Itu bagi saya sangat menakutinya kalau berbicara tentang peperangan. Karena apalagi bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Bangsa Amalek bangsa besar. Diibaratkan seperti Goliat dan Daud. Diibaratkan seperti itu, saudara. Nah, kalau kita melihat bangsa Israel dan kemampuannya, tentu bangsa Israel tidak ada pengalaman sama sekali untuk berperang. Bangsa Israel hanya tukang batu bata. Tetapi inilah pertama kalinya bangsa Israel berperang melawan bangsa yang besar. Saudara, tentu terjadi ketakutan bagi bangsa Israel. Nah, dalam konteks ini Amalek dan Israel, maka ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan kekuatan dalam melawan kuasa gelap. Nah, kalau kita berbicara Tuhan panji-panji kita, maka kita sedang berbicara tentang Tuhan adalah kekuatanku dalam menghadapi kegelapan. Sangat menarik ketika hal ini kita kaitkan dengan penghapusan dosa. Tuhan adalah kekuatanku dalam menghapuskan dosa. Tuhan adalah panjiku. Tuhan adalah Yehova Nisi itu sendiri yang menjadi kekuatanku dalam menghadapi suatu kegelapan, kekuatan kegelapan. Tuhan yang menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala kuasa dosa dalam kehidupanku. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mempunyai Tuhan Yehova Nisi yang memberikan mereka kekuatan supaya mereka menang dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Jadi di dalam konteks ini berbicara tentang panji-panjiku atau berbicara tentang panji-panji kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan saya dan saudara. Nah, saudara, apa makna rohani yang harus kita ambil pada konteks ini? Mungkin kita pada saat ini tidak mengalami yang namanya peperangan. Mungkin kita pada saat ini tidak berhadapan dengan mata pedang. Tetapi, zaman sekarang, masa kita pada saat ini, yang kita alami adalah mungkin kita menghadapi suatu kesulitan dalam berbisnis. Mungkin kita mengalami suatu masalah dalam pekerjaan. Mungkin kita di PHK, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita dianiaya. Jadi jangan pernah takut. Karena Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, Tuhanlah panji-panji saya. Tuhanlah panji-panji saudara.
Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saudara ketika saudara mengalami suatu kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, pada pagi hari ini katakan bahwa Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi, yang selalu memberikan saya kekuatan, memberikan saya kemampuan dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi begitulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap firman yang telah kami dengar, yang telah Tuhan bukakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan, bahkan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Limpah syukur kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan semua. Tuhan Yesus memberkati.